Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 3 April 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini sampai pada kitab Wahyu pasal yang ke-7. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami dari hari ke hari. Biarlah setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami alami menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan dan mau terus mencari kehendak-Mu. Karena itu setiap kali kami membaca, merenungkan bagian firman Tuhan, mampukan untuk kami dapat memahaminya, serta Tuhan menuntun untuk kami dapat menggenapinya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah diri kami sedia belajar firman Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wahyu pasal yang ke-7 menjadi pembacaan firman Tuhan hari ini, dan bagian yang akan direnungkan di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat 17. Saya akan baca ulang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia akan duduk di atas tahta itu, akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan yang diberikan Allah melalui jalan Yesus Kristus. Dan keselamatan Yesus Kristus ini peruntukan kepada setiap orang. Dan tentunya setiap orang, setiap manusia merespon dengan beriman kepada Yesus. Nah, Yohanes memang memakai berbagai simbol yang dipahami dari sejarah Israel. Darah Anak Domba yang menyucikan jubah dan membawa keselamatan dari penganiayaan. Dalam ayat yang 14 ini gambaran keselamatan Israel dari Mesir dengan darah domba di tiang pintu mereka. Namun keselamatan yang digambarkan Yohanes di bagian ini bukan hanya meliputi Israel, melainkan bagi seluruh bangsa yang ada di dunia. Sampai sinonim-sinonimnya dijelaskan ya. Berbagai bangsa, berbagai suku, berbagai bahasa
ya. Itu menunjukkan bahwa keselamatan bukan hanya diperuntukkan bagi Israel, tetapi kepada seluruh bangsa, termasuk kita tentunya, suku bangsa yang ada di Indonesia. Visi apokaliptik ini pun tidak asing bagi Israel. Israel sering mendengar nubuatan mengenai hal ini, karena berkat yang dijanjikan kepada Abraham memang akan dicurahkan bagi segala bangsa. Kejadian 18 ayat 18 memberikan penjelasan bahwa melalui keturunan Abraham semua bangsa mendapatkan berkat. Dan Yesus Kristus sebagai penggenapan apa yang dikatakan Allah kepada manusia melalui nabi-nabinya. Yohanes melihat umat dari segala bangsa hadir ke mata air kehidupan, dan Allah menghapus segala air mata mereka. Gambaran Yohanes itu kontras dengan pemahaman keselamatan yang bersifat lokal dan denominasi tertentu dari kelompok tertentu. Mengapa banyak orang justru lebih mudah percaya visi yang sektarian daripada karya Allah yang melingkupi seluruh bangsa yang dikisahkan Yohanes? Mungkin saja naga antikristus yang kita perhatikan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 3 sampai yang keempat. Antikristus yang digambarkan Yohanes bukan hanya kekuatan sistem penindasan, tetapi juga tendensi sektarian dan juga bersikeras membangun kerajaan kalangan sendiri daripada mengambil bagian dalam visi kerajaan Mesias yang telah menebus segala bangsa. Padahal menyembah anak domba Yesus Kristus berarti ikut dalam visi yang dituliskan dalam kitab Wahyu, ya, kepada seluruh bangsa, dan bukan semangat sektarian hanya golongan-golongan tertentu, tetapi kepada seluruh manusia yang tentunya responnya adalah beriman kepada Yesus Kristus. Memang Rasul Yohanes menggambarkan penindasan yang dialami oleh gereja. Namun sejarah gereja justru juga mengungkap secara jujur betapa sering kelompok Kristen sendirilah yang menimbulkan kesengsaraan karena penindasan pada kelompok Kristen yang lain. Ketika ada yang menanyakan tentang kita, siapakah orang-orang ini? Dalam ayat yang ke-13, bisakah kita bersaksi bahwa kitalah yang telah ditebus dengan darah anak domba, dan sekarang kita menghadirkan kasih dan damai kepada dunia? Karena itu marilah kita menyerahkan diri kita sebagai saksi hidup anak domba Allah, sehingga nyata di tengah dunia bahwa Tuhan Allah berkarya bagi segala bangsa. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau yang memampukan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami bersyukur kami bukan orang Israel. Kami bukan keturunan Yakub. Tapi kami pun beroleh keistimewaan ketika kami mau menyerahkan diri kepada Tuhan dan beriman kepada Kristus. Itulah yang membuat sukacita bagi kami, dan kami mau pegang teguh itu. Dan biarlah kesaksian kami sebagai murid Kristus juga membuka mata dunia bahwa Yesus Kristus datang untuk semua bangsa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, mampukan kami untuk melaksanakannya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.